Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, lanjut dari video sebelumnya tentang pekerjaan yang saya mau bahas di video kali ini ya. Jadi saya dapat pekerjaan satu set dari motor NMAX New dengan permintaan warna customer seperti gini. Untuk warnanya customer cuma menyodorkan foto. Ini warna terlihat memang cukup sederhana banget. Kita biasanya menyebutnya seperti gini kan, warna biru pastel ya. Tapi memang sedikit agak mikir. Yang saya maksud mikir tuh seperti gini. Kalau kita lihat nggak bisa ngelihat langsung detail dari warnanya, ini warna bener-bener pastel yang tanpa partikel atau pastel yang menggunakan partikel. Jadi metalik atau enggak metalik, atau kita biasa menyebutnya kalau nggak berpartikel itu cat solid ya. Jadi untuk membuat warna itu kan cukup sederhana banget. Tapi kalau sudah warnanya ini cat yang metalik, pastelnya pastel biru metalik, itu juga akan sedikit buat kita mikir kembali, partikel yang digunakan apa, partikel metalik atau partikel mutiara lembayung. Jadi karena pekerjaan ini kemarin aku sempat telepon beberapa teman tukang cat, terus banyak dari kesimpulan dari mereka menyimpulkan kalau dilihat dari biasnya sekilas ini terlihat seperti halnya memang warna biru pastel metalik. Dan untuk partikel yang kita gunakan ada dua pilihan, partikel yang pakai metallic silver atau pakai lembayung. Dan untuk misalkan kita pakai metallic silver itu tentunya gampang banget ya. Tinggal campur aja silver, kita tambah dengan warna putih dan warna biru candy tone, itu sudah bisa membuat warna seperti gini. Mungkin sedikit ditetesi atau ditambah variasi tetesi tinta hitam sedikit aja untuk membuat warna lebih padat, kemudian ditambah dengan violet dikit, itu juga sudah bisa membuat warna yang seperti begini. Tapi kalau partikelnya menggunakan partikel mutiara lembayung, kalau lihat di sini kan mutiara lembayungnya biasanya putih, berarti kan mutiara lembayung putih ya. Teman-teman misalkan mau pengen membuat warna seperti gini dengan bahan dasar partikel mutiara lembayung, caranya juga masih sama seperti halnya ketika kita membuat warna metalik dari bahan silver. Bahan-bahan yang digunakan lembayung putih, kemudian tinta warna birunya bisa menggunakan candy tone, dikasih putih sedikit, jangan banyak-banyak supaya mutiara lembayung putihnya nggak mati ya. Kemudian ditetesi dengan tinta hitam sedikit atau mungkin dengan tinta violet atau ungu sedikit juga bisa supaya lebih padat. Tapi di sini saya akan ngambil yang agak agak susah sedikit tapi nutupnya cepat. Jadi saya akan membuat warna dasar yang sama dengan seperti ini atau mendekati dengan warna seperti gini, membuat warna solid dengan bahan yang seperti yang pertama tadi saya jelaskan. Jadi bahannya cat warna putih, birunya biru tinta, bisa biru candy tone. Yang saya gunakan di sini tintanya tinta candy tone biru, kemudian kita tambah dengan hitam sedikit. Saya buat mendekati dengan warna seperti gini. Dan rencananya untuk warna partikel mutiara lembayungnya, karena dari beberapa teman yang tadi saya sudah jelaskan, kayaknya ini partikelnya ini pakai lembayung bukan silver ya. Rencananya untuk lembayungnya tidak saya campur dengan catnya. Kenapa? Nanti kalau kita campur dengan catnya, satu nutupnya lebih lama, terus partikelnya kurang kelihatan gebior atau kurang kelihatan begitu ngejreng di luar gitu ya. Jadi saya pengennya partikelnya itu di luar, tapi memang tekniknya memang agak sedikit agak memeras otak. Maksudnya memeras otak ini partikel lembayungnya kita tembak sendiri di luar. Tentunya dengan teknik seperti gini ya memang kerjasama alat dan operator ya memang harus dituntut. Kalau enggak ya nanti partikelnya malah kelihatannya nggak bisa rapi, karena panelnya kan kecil-kecil kalau panel motor ya. Jadi nembaknya harus rapi terus disiplin. Kalau saya seperti itu. Jadi setelah saya buat warna biru pastel yang mendekati dengan gambar, baru kita tembak mutiara partikel di atasnya. Untuk mutiara yang saya gunakan ini, saya menggunakan mutiara piu yang ukurannya medium, jadi nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kalau misalkan teman-teman mau pengen variasi partikel yang agak besar, itu yo juga mungkin juga lebih bagus, atau lebih kecil lebih lembut juga lebih, semuanya tergantung selera sih. Kalau di cat piu extra itu namanya
white pearl extra. Jadi ada yang gede, ada yang medium tengah, ada yang kecil. Saya pakai yang medium aja untuk partikel mutiara putihnya. Misalkan teman-teman mau pakai mutiara mungkin dari aerosol itu juga bisa, tapi kalau aerosol agak susah sih, karena apa ya, warna dasarnya kan ini cerah ya, birunya biru-biru pastel yang cerah. Jadi kalau sedikit aja kita lengah dalam nembak mutiaranya itu memang agak susah. Tapi kalau pakai spray gun ya lebih gampang. Yang penting spray gunnya sehat, waras, normal gitu aja. Ada beberapa teman juga yang menyarankan untuk dicampur dengan clear coat supaya lebih gampang. Tapi di sini kalau kita campur dengan clear coat nanti pekerjaan saya juga akan lebih lama lagi. Kenapa? Karena mau nggak mau yo mungkin bisa mungkin bisa flow coat, karena supaya partikelnya tidak larut ya. Kalau kita langsung tembak hajar di campuran pertama ditambah cat ini, kemudian ditimpa lagi dengan clear yang tanpa dicampur dengan mutiara putih. Biasanya kalau pakai mode one visit aplikasi terus clearnya mungkin terlalu encer, resiko yang didapat adalah partikelnya ikut melorot dengan seiring berjalannya atau floatannya clear coat. Jadi di sini pilihan saya tetap akan saya tembak sendiri untuk partikel warna mutiaranya setelah kita buat warna dasar. Untuk setting spray gun tetap saya akan buat tembakan yang sedikit memang agak kering, jadi nozzle kita buka mungkin 1 ulir setengah atau enggak sampai ya, mau 1 ulir lebih sedikit lah. Ini ukuran saya. Untuk mixing ratio thinner yang saya gunakan 50 banding 100, anggaplah 50 mili catnya, 100 mili tinernya. Jadi supaya enggak terlalu kental banget. Kental banget, kalau terlalu kental ya memang ditembak itu nancepnya kurang. Kalau terlalu kental, kalau untuk warna partikel ya, atau mungkin karena ini brand yang saya gunakan memang memerlukan thinner yang lebih banyak, saya juga nggak tahu. Tapi yo kebiasaan nembaknya cat berpartikelan ya, memang saya settingnya kering tapi catnya yang saya buat encer supaya natanya lebih gampang. Jadi menghindari kejadian seperti halnya mungkin belang atau tebal hanya pada bagian tertentu. Berikutnya setelah aplikasi warna mutiara lembaring putihnya selesai, saya jeda kurang lebih setengah jam karena di sini kebetulan cuacanya ya pas ideal banget. Terus dari dasar kita memang main cat PU tanpa epoksi supaya pengeringannya lebih cepat. Barulah kemudian kita langsung aplikasi clear coat di atas ya. Untuk clear coat di sini aku pakai HS clear coat 21-nya Hardwheel. Kenapa? Karena catnya tipis seperti gini ketemu dengan karakter clear Hardwheel, enak banget. Jadi kerasnya itu cepat dapat, terus dagingnya itu ideal. Tapi kalau catnya yang berlapis-lapis, kan ini tadi kan mutiara putihnya kan cuma tipis saja. Kalau catnya yang perlu berlapis-lapis, misalkan seperti halnya ketika kita buat warna lime green Kawasaki ya, atau hijau ninja itu ya, yang mana biasanya ada yang kadang-kadang teman-teman menggunakan dasar warna silver, atau kadang-kadang teman-teman juga menggunakan dasar warna emas, ada yang juga menggunakan warna hijau solid. Tumpukan warnanya kan tebal banget. Kalau sudah ketemu dengan clear 21 dari Hardwheel, biasanya memang agak absorbnya akan terlihatan, tapi kerasnya tetap dapat, polesannya wis kemeng tangan. Karena ini warnanya dari awal tipis putihnya, biru dasar tadi kan kita nembaknya cuma tipis saja, cepat nutup. Sahabat warna solid biru apa itu namanya tadi, pastel, terus di mutiara juga tipis, jadi akhirnya lapisannya kan tetap dapat tipis ya. Ketemu dengan clear yang karakter seperti gini, dia pas dagingnya, absorbnya itu nggak terlalu banyak. Jadi absorb tetap pengaruhnya pada ketebalan clear coat, ketebalan cat di atasnya. Itu sedikit tips. Jadi untuk clear, kenapa di sini saya gonta-ganti ngelihati situasi dan kondisi dari cat yang saya tembakkan. Misalkan catnya terlalu tebal, berarti aku perlu clear yang memang dia bisa mengcover cat dengan daging yang tebal. Terus jangka panjangnya, kekerasannya bagaimana, tetap akan kita baca. Kalau untuk ngomong warna ya, paling seneng aku nembak ini warna grey. Kalau warna grey cepat mengkilap, atau mungkin warna lem green Kawasaki yang berbahan lembayung dan tinta-tinta kain itu cepat mengkilap. Tapi kalau sudah ketemu warna putih, warna hitam solid ya, memang sedikit agak menyebalkan ya. Nembaknya memang harus ekstra, harus.
Oke, dan untuk teknik nembaknya saya seperti gini, tetap mode one visit aplikasi tanpa jeda. Yang penting yakin tadi catnya sudah matang jos. Berikutnya hasilnya seperti gini, dan ini pekerjaan cukup singkat banget. Jadi datang itu pagi sampai siang gosok, tengah hari itu nembak cat, kemudian sempat gerimis hujan terus mendekati sore, baru habis sebelum maghrib sampai habis maghrib kita baru nembak clear coatnya. Untuk jadi warnanya seperti gini tanpa melalui proses poles dan flow coat, tembakannya seperti gini. Senengnya gini kalau sudah paham dengan karakter clear masing-masing yo, jadi enak. Oh, ini ditembak ini pasti nanti hasilnya seperti gini. Oh, untuk cat ini karakternya seperti gini, ketemu dengan clear coat yang ini sama-sama tipe HS, nanti hasilnya seperti gini. Kita bisa prediksi, enaknya seperti itu. Dan pekerjaan ini hanya saya poles pada bagian-bagian yang kotor-kotor aja. Jeda di hari berikutnya langsung diambil sama bosnya dan aku cair lagi. Maaf banget untuk warna-warna yang seperti gini, memang nggak bisa menampilkan warna real ya kamera saya. Kayak kalau sudah terkendala dengan warna biru ini nggak bisa. Ini yang jelas hasilnya semirip yang ditampilkan. Untuk warnanya tidak birunya tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Memang agak terkendala di kamera saya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan sedikit tips ini ada manfaatnya. Teman-teman bisa mungkin jika mendapati pekerjaan sama seperti halnya saya, berbagai metode mana yang mau diambil, dengan skenario pekerjaan seperti itu, customer hanya menampilkan foto. Dengan skenario pekerjaan seperti gini, skenario apa yang mau kita ambil, teman-teman bisa melihat atau ada pembanding lah. Oh, nembaknya bisa begini, bisa begini, bisa begini, begitu aja. Dan jelas untuk pekerjaan saya ini lebih irit bahan, tapi ya nembaknya sedikit agak mikir sedikit. Yang jelas ya spray guardnya perlu waras gitu aja, karena partikelnya kita tembak sendiri di atas cat dasar. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan sedikit video ini ada manfaatnya. Penutupan lagi, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye. Oke, jadi ini gini, di wes jos. Nah, seperti warna gini. Nah, oke. Pelek emas, ya putih mutiara emas gold. Jadi gini, cerah jadinya. Ini orangnya senang saya cerah-cerah. Wes sip.